Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimin, ketahuilah apa tujuan kita sebagai seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Saudaraku, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita begitu saja untuk makan, minum, melepas lelah, kerja. Dan ketahuilah, bukan semata tujuan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai seorang manusia adalah untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk beribadah dengan ibadah yang sesungguh-sungguhnya. Dan janganlah kita beribadah hanya sekedar untuk formalitas, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar mengikuti teman kita, atau hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban tanpa adanya keseriusan dalam beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk beribadah dengan lalai, beribadah dengan semena-mena, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ayuhal muslimin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ketahuilah, orang-orang yang salat saja bisa mendapatkan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang sama sekali tidak pernah melaksanakan salatnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita untuk selalu mengingat hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa yang akan kalian lakukan untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayuhal muslimin rahimakumullah, ketahuilah makna takwa pada ayat di atas adalah menaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala, Rasul, serta pemimpin di antara kalian. Ayuhal muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, atau tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya, yaitu tujuan kita dihidupkan atau tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, dengan khusyuk. Dan janganlah kita beribadah dengan kelalaian, dengan semena-mena kita. Sementara itu kita beribadah yaitu untuk mendapatkan keriduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu memperhatikan apa yang akan kita lakukan untuk hari esok.
yaitu untuk hari di mana manusia dibangkitkan kembali, yaitu di akhirat. Kemudian faedah yang ketiga, yaitu taatilah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menaati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan faedah yang terakhir adalah kita harus selalu menjauhi apa yang Allah larang. Kita harus menjauhi semua yang Allah larang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini. Tapi kenapa kita hanya menjauhi apa yang Allah larang? Seakan-akan kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa li sa'iril muslimina min kulli dzamb wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fikum.